Sinopsis film Freedom Writers oleh Richard Refinis. Freedom Writers merupakan film yang berdasarkan kisah nyata dari kehidupan Erin Growell, diperankan oleh Hilary Swank, seorang guru yang menjalani pekerjaannya pertama kali di Long Beach, California hanya setelah 2 tahun keributan Los Angeles yang menjadi pembicaraan hangat masyarakat. Erin memasuki posisi pekerjaan barunya sebagai guru bahasa Inggris di kelas 203 dengan penuh harapan dan mimpi untuk menjangkau junior yang beragam geng ras dan selalu mengelompok. Erin dengan cepat belajar bahwa murid-muridnya memiliki lebih banyak potensi yang perlu diperhatikan daripada tugas harian. Para siswa yakin bahwa mereka tidak memiliki apapun untuk belajar dari seorang wanita kulit putih yang tidak pernah mengalami secara langsung kekerasan, diskriminasi, dan kebencian yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Suatu hari ketika Erin mengajar, ia mendapatkan salah satu mahasiswanya membuat karikatur rasis penuh kebencian. Murid-murid Erin mengatakan bahwa itu adalah semacam kebencian dan kesalahpahaman yang menuju Holocaust. Erin sangat heran mengetahui bahwa murid-muridnya belum pernah mendengar tentang Holocaust. Erin bekerja paruh waktu untuk mendapatkan uang tambahan untuk membeli buku The Diary of a Young Girl karangan Anne Frank. Selain itu, juga membeli Zlata's Diary, A Child Life in Sarajevo. Dia juga memberikan setiap siswa jurnal agar mereka memiliki tempat untuk mendiskusikan perasaan mereka, ketakutan mereka, dan pengalaman mereka. Yang memang untuk pertama kalinya, para siswa berminat di bidang akademik. Untuk melakukan perubahan hidup yang bersejarah ini, para siswa mengadakan suatu acara untuk mendapatkan pengakuan yang luar biasa dari media dan dari pemerintah. Berharap bahwa orang lain akan menemukan inspirasi dalam kisah sukses mereka. Buku-buku yang digunakan Erin untuk mendidik murid-muridnya dalam film ini semuanya merupakan buku yang benar-benar ada. Erin memberikan buku-buku itu kepada murid-muridnya supaya mereka dapat belajar. Erin mengajarkan bahwa ada banyak orang lain di belahan bumi ini mengalami hal yang sama, bahkan lebih kejam daripada apa yang pada saat ini mereka hadapi. Erin juga membawa murid-muridnya mengunjungi Museum Toleransi. Di sana, murid-muridnya belajar mengenai toleransi. Hal ini berkaitan hidup dengan mereka yang beraneka ragam suku, agama, dan juga ras. Pada saat masuk, setiap orang akan diberikan sebuah foto anak kecil, dan saat keluar dari museum, mereka mengetahui apakah anak tersebut selamat atau mati. Suatu hari, murid-murid Erin menginginkan untuk bisa menghadirkan Mip Case. Ia adalah seorang wanita yang memberikan perlindungan kepada keluarga Anne Frank semasa Perang Dunia II dari kejaran Nazi Jerman. Mip Case masih hidup dan tinggal di Amsterdam, Belanda. Untuk mendatangkan Mip Case dari Belanda ke Amerika, murid-muridnya mengumpulkan dana dengan membuat bazar di sekolahnya. Akhirnya, akibat usaha keras murid-muridnya, Mip Case pun datang ke Amerika. Sebelum mendatangkan Mip Case, Erin telah menugaskan murid-muridnya untuk menuliskan surat ke Mip Case. Surat-surat dari murid-muridnya itu pun telah dikirimkan Erin dan telah dibaca oleh Mip Case. Sebelum ia datang ke Amerika, murid-muridnya akhirnya bisa bertemu langsung, berdialog, dan sharing dengan wanita itu. Apa yang dilakukan Erin sangatlah mengagumkan. Namun sayang, peraturan di sekolah mengakibatkan murid-murid Erin terpisah pada kelas selanjutnya. Keinginan untuk terus diajar olehnya sang guru ditentang oleh pihak sekolah, karena Erin dianggap masih guru baru. Namun perjuangannya yang gigih, akhirnya Erin bisa mengajar murid-muridnya sampai akhir. Erin mengadakan suatu proyek. Murid-muridnya diminta untuk menuliskan isi dari diari mereka ke komputer.
Tulisan ini akan dijadikan sebuah buku dan diterbitkan. Murid-murid Erin menyebut diri mereka adalah freedom writers, bahwa dengan menulis mereka bisa merubah diri mereka sendiri, keluarga dan lingkungan mereka, bahkan bisa merubah dunia. Bersama Erin, mereka akhirnya membentuk sebuah yayasan bernama Freedom Writers Foundation. Yayasan itu bergerak untuk memberikan metode pembelajaran yang baik di sekolah berdasarkan toleransi. Dari diari murid-murid Ruang 203 itulah lahir buku The Freedom Writers Diary dan film Freedom Writers. Mungkin ini merupakan puncak kesuksesan mereka. Siswa-siswi melakukan perjalanan ke New York dan mendapatkan penghargaan. Sampai akhirnya 150 dari The Freedom Writers lulus dari SMA dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Suatu hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Ini semua berkat ketekunan dan tekad Erin. Stereotipe yang ada pada anak-anak di sekolah Long Beach muncul dari pengalaman-pengalaman hidup mereka yang begitu banyak mengalami diskriminasi dan kekerasan, sehingga ada keinginan untuk menyingkirkan satu sama lain. Dengan begitu mereka merasa hidup dan lebih aman tanpa adanya ras yang berbeda. Freedom Writers diadaptasi dari buku bestseller The Freedom Writers Diary yang merupakan kompilasi dari jurnal-jurnal yang ditulis oleh anak-anak didik Erin di kelasnya. Dari film tersebut, seorang guru harus bisa menyesuaikan kemampuan para siswanya. Keberhasilan seorang guru adalah ketika dapat membuat para siswanya mengubah pola pikirnya dari yang tidak senang dengan pelajaran menjadi senang, bahkan menjadikan siswa itu sadar bahwa ilmu itu sangat penting. Dari film ini, kita juga belajar untuk tidak membeda-bedakan suatu golongan, ras, atau suku. Tapi, perbedaan itu akan timbul keberagaman yang akan membawa kemaslahatan dan keberhasilan seseorang.